Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Hamzah udah praktek belum? Belum ya? Ibu belum. Jadi kita Hamzah sama Kali sama. Kita masuk ke makhraj dan sifatul huruf yang kedua. Masih makhraj, masih satu makhraj, yaitu makhrajnya di mana? Hamzah dan ha. Di mana kemarin Hamzah? Hah? Pangkat? Hamzah pangkat bawah tenggorokan. Hah? Di suara. Sama dengan huruf ha. Jadi Hamzah dan ha keluarnya dari pangkal bawah tenggorokan. Aqsal halq. Seperti perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha." Dan di bawah pangkal tenggorokan adalah hurufnya dua, Hamzah dan ha. Insyaallah ini dua huruf ini huruf yang paling mudah disebutkan. Tidak butuh dengan latihan yang khusus atau pembenaran yang terus-menerus. Sekali saja mengucapkan dua huruf ini insyaallah mudah. Karena bagi orang Indonesia huruf H dan huruf H itu sudah kecuali nanti huruf baru. Sifatnya makhrajnya sama ya. Jadi di mana? Pangkal bawah tenggorokan atau di pita suara. Bedanya Hamzah dan ha, pita suara ketika mengucapkan huruf Hamzah tidak bergetar. Sedangkan ketika mengucapkan huruf ha bergetar. Kenapa pita suaranya bergetar? Karena ha memiliki sifat hams. Kemudian dia juga memiliki sifat al-khawat, yang mana huruf ini mengalir. Kemudian dia juga memiliki sifat infitah, terbuka, rongga mulut terbuka. Mungkin kalau mengucapkan huruf ha, rongga mulutnya tidak terbuka. Ketika monyongkan kedua bibir. Ketika kasrah, menjatuhkan rahang. Hi. Takwijul fa. Menjatuhkan rahang. Kalau fathah terbuka. Insyaallah mudah. Jadi hams apa? Mengalir udaranya. Ya, mengalir udaranya. Kemudian dia memiliki sifat rohawah, mengalir suaranya. Kemudian dia memiliki istifal, tidak terangkat suaranya, maka lidahnya juga tidak terangkat. Apakah ha suaranya terangkat ho atau ha? Yang mana yang sahih? Ho atau ha? Adi suaranya. Apa kalau dari istifal isti'ala terangkat suaranya? Bunyinya apa? Isti'ala. Kemudian dia tadi tipis. Lawan dari tipis apa? Tebal. Disebut dengan mufakham. Kalau mufakham maknanya kata para ulama sautun tasmin, suara yang bergema. Suara yang apa? Contohnya apa? So. Bukan so. Kalau so itu sa. Kalau so itu sa yang ditebalkan. Sa bisa kan ditebalkan, bisa. Jadi sifatnya kafir.
Kemudian dia memiliki sifat rafa dari kalimat. Kemudian dia memiliki sifat khafa, sembunyi. Khafa ini, khafa ini sifat yang harus dihilangkan dari huruf H, khususnya ketika sukun. Karena kebanyakan kita membaca huruf H ketika dia di akhir kalimat dengan tidak jelas. Dan tidak jelasnya ini disebut khafa. Contohnya dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hanya nggak baca. Perlu diperhatikan. Kalau seandainya hamba membaca, maka apa yang dia hilangkan huruf H? Kalau dia hilangkan huruf H, kata ulama menghilangkan, memanjangkan harokat atau mengganti harokat. Kata para ulama jatuh kepada lahan jari. Lahan jari apa? Salah apa? Hanya dihapus, bukan diganti harokatnya saja, atau hurufnya diganti, tapi dihapus. Atau membaca hanya seperti huruf H. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Salah nggak? Berubah nggak maknanya? Wastaghfir saja sudah berubah. Pemirnya kemana? Ya'udu ila kemana? Kembalinya kemana? Jadi bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, wastaghfir. Ayo, Anda dulu baca baru antum. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya, lihat ya. Wastaghfir. Fir. Langsung dijatuhin. Fir. Langsung dijatuhin. Fir. Ya, latihan lagi. Ayo, enggak apa? Terus. Mendingan. Jangan ha, fir. Fir. Jatuhin saja. Nah. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Bukan fir. Fir. Wastaghfir. 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 Fir. Fir. Hanya. Wastaghfir. Hanya. Fir. Fir. Ya, lagi insyaallah. Ya. Ini banyak ya, bukan di surah ini aja. Dia setiap misalkan naun hamiyah. Salah. Kalau antum baca naun hamiyah atau antum baca naun hamiyah, salah. Karena tetap saja khofa dia. Khofa apa? Salah satu sifat dari ha yang harus dibuang. Ya. Antum punya sifat malas, dipelihara atau dibuang? Dibuang, dihindari. Sama seperti khofa dalam ha. Salah, jali. Nah, makanya harus latihan. Makanya kita dituntut untuk mempelajari tahsin dulu, baru mempelajari nada. Para ulama, coba antum tanya ulama di muka bumi ini yang masih hidup, yang dia di ahli qiraah, dulu dia belajar nada dulu atau tahsin dulu? Semuanya pasti ngomong tahsin, insya Allah. Kalau orang belajar nada, dia nggak ngerti ha itu ada hamesnya, ada rokhawanya. Jadi ketika dia baca, maka hanya hilang ketika di akhir kalimat. Ini salah ya. Maka ini perlu diperhatikan. Baik, masuk ke kesalahan ha. Kesalahan ha, ayo baca antum. Belum? Antum baca kesalahan ha. Kesalahan ha. Pertama membaca huruf ha menyerupai qalqalah. Baik, contohnya ihdina. Tapi ini sakil yang indal Arab. Ini sangat berat di kalangan orang Arab ya. Karena nggak pernah dapetin orang Arab itu baca qalqalah dengan ha. Ha itu selama sepengetahuan anak lama di halaqah syekh dan keliling sama orang Arab, maksudnya syekh
Jarang Anda dapatkan orang Arab itu mengucapkan ha dengan qalqalah. Tapi kalau ada yang mengucapkan ha dengan qalqalah di Indonesia ajib ya. Susah ini soalnya. Terus yang kedua, bisa lagi? Kedua, membaca ha sukun menyerupai huruf ha. Ini banyak. Ini banyak. Khususnya orang yang pernah belajar tahsin. Atau yang belajar tahsinnya dulu cuma di kampung. Ya, di kampung. Atau belajar tahsinnya terakhir SMP. Makanya Syekh kami sering mengingatkan, tahsin itu yang hakiki, tahsin yang hakiki, antum datang ke guru yang dia bacanya bagus, tajwidnya. Kemudian antum belajar sama dia, itu tahsin hakiki. Yang dobit dia, dalam tatbiknya, dalam prakteknya. Ya. Semuanya dia baca ihdina. Ihdina. Harusnya dia baca ihdina, dia baca ihdina, atau dia baca fastaghfir, ya, fastaghfir. Ini salah, ini jali ya kesalahannya ya. Baik. Terus Membaca ha sukun ketika keadaan waqaf dengan tidak jelas atau tidak terbaca. atau khofa, sembunyi hanya, dicari hanya coba tuh. Kalau nggak bisa gimana? Kalau belum dapat juga, Anda belum dapat nih. Antum sambungin aja, diwasal saja. Karena kalau antum di waqaf nggak dapat haknya, itu lebih mudorot, malah mengganti maknanya. Tapi kalau antum wasal, itu lebih bagus karena mendapatkan haknya. Di wasalnya juga hanya jangan 2 harokat, 1 harokat ya. Seperti itu. Dan tadi apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan wastaghfir atau wastaghfir. Tapi kalau nggak bisa wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Selamat. Seperti itu. Ya, belum baca? Wasatul halq B. Halq. Tengah tenggorokan. Berkata Imam Ghazali, dan dari tengah tenggorokan adalah ain dan ha, bait ke-11. Keluar darinya 2 huruf, ha dan ain. Ain diucapkan dengan menahan satu pangkal tenggorokan tanpa menghembuskan darah. Baik. Imam Jazir rahimahullah ta'ala mengatakan wa min wasatihi fa'ainun ha'u, dan dari tengah tenggorokan adalah huruf, tempat keluarnya huruf ain dan ha. Ain diucapkan dengan menahan katup pangkal tenggorokan tanpa menghembuskan udara. Katup pangkal tenggorokan tanpa menghembuskan udara. Karena ain di sini nanti dia memiliki sifat yang namanya sifatnya dia jahar, yang menyebabkan katup tenggorokannya tersebut tidak ada hembusan udara. Intinya ain keluar dari tengah tenggorokan. Entah katup tenggorokan itu harus dironsen dulu, harus dilihat di mana baru ketemu. Intinya di tengah tenggorokan. Agak ke bawah sedikit. Ana belum pernah ngelihat katup tenggorokan tuh asli gimana. Antum udah pernah lihat? Belum. Katup tenggorokan. Oke, nanti ada istilah-istilah wasatul haq itu istilahnya apa? Ya, karena dia keluar dari katup tenggorokan. Seperti itu. Kemudian sifat ain. Siapa? Rizky. Sifat ain. Halaman 10. Bukan kesalahan. Sifat. Yang pertama jahar, udaranya tertahan, nggak ada desisnya dia ya.
Udara yang tertahan. Nanti Anda contohkan. Sambil kita praktek dari hamzah nanti. Kemudian bainiyah, antara mengalir dan tertahannya suara. Dia tidak begitu mengalir suaranya dan dia juga tidak begitu tertahan suaranya, huruf ain. Contohnya, ketika mengucapkan huruf ain sukun pada kalimat na'budu. Bacanya bukan na'budu, tapi na'budu. Na'budu. Bukan na'budu, itu lahap banget itu ya. Karena dia baininya bukan rokhawah. Jangan dipaksain ke rokhawah, sakit nanti tenggorokannya. Ya. Na'budu. Ya. Makanya Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala mengatakan wa baina rikhwin wasyadidin lin Umar, dan di antara rokhawah mengalir suara wasyadid dan tertahannya suara ada huruf lin Umar, yaitu huruf bainiyah tawassut antara dua sifat tersebut. Ya. Nggak boleh na'budu gitu. Kemudian istifal. Nah, tadi udah Anda jelaskan istifal. Kemudian tarqiq. Ya. Ain nggak mungkin dia isti'ala, berat. Dan dia nggak mungkin mufakham, berat. Ya. Kemudian kesalahannya. Atau khayshum. Contohnya yang salah na'budu. Dulu kita kalau kecil belajar kalau ain nggak keluar dari hidung salah. Itu perkataan siapa? Perkataan dirinya sendiri, bukan perkataan dari para ulama atau dia talaki. Sama anak juga dulu mempercayai ya, kepercayaan anak ya, kepercayaan anak etikot anak bahwasanya ain itu keluar dari hidung. Sampai anak ketemu sama Syekh Ana, walaupun anak udah mondok lagi itu, udah mondok. Ketika ketemu sama Syekh Ana baru tahu ain itu keluar bukan dari hidung. Oh, padahal anak udah mondok, udah punya hafalan banyak 10 juz. Ketika ketemu Syekh Ana, dikasih tahu bahwasanya ain bukan keluar dari khayshum, keluarnya dari mana? Wasatul, tengah tenggorokan. Dan huruf yang keluar dari dari rongga hidung cuma 2 saja, nun dan mim, nggak ada yang lain. Yang benar bersih, nggak ada alirannya, tidak ada aliran suara di khayshum. Na'budu, nggak ada getarannya. A. Nah. Dulu juga pas belajar disuruh saya untuk megang biar tahu. Kemudian membaca huruf ain seperti huruf A. Hamzah ini jauh banget ya. Nah, dia baca a'udzu. Salah. Jadi ini. Baik. Terus yang atas khofi ya, kesalahan khofi. Mengucapkan huruf ain lalu mengalir. Na'budu. Apa salah? Baik, kita praktek dari A, I. Baru kita masuk ke huruf H. A, I, U, H, I, Hu, Ah, I, U. Kemudian A, I, U, Na, Ni', Nu'. Dari itu, dari A, I, U. Sukun. Ngalir rokhawah sama hamas. Terus terus
Terus? Ain. Terus? Sukun? Hmm? Hah? Coba pegang hidungnya. Bersih? Ya, ntar latihan ya. Facebook. Hah? Terus? Terus? Sukun? Hah? Hmm? Ain? Cengkoknya dulu, baru A-nya. Terus? Terus? Sukun? Aja, Nah, soalnya A sama A itu kayak ini ya, sensitif dia ya. Nah. Terus? Nu'a. Ada bayiniahnya. Nu'a. Pegang. Jangan pegang kali, nanti nggak bisa nafas. Biasa aja. Ai. Baik. Latihan nanti ya. Ya. Terus? Sukun. Sukun. Iya, boleh. Ain. Sukun. Nu'a. Nah, sekarang ini hidungnya pegang, imsik. Gini aja, nggak usah kencang-kencang kali. Ayo, ai. Ya, ya. Full hidung itu. Kecuali yang mungkin yang lagi mampet hidungnya, maksudnya pilek. Ya. Terus? Sukun? Terus? Terus? Coba pegang hidungnya. Nanti latihan ya. Tadrib. Dilatihan terus. Mana A-nya? Bukan hamzah dulu, tapi ain dulu. Akhirnya i. Akhirnya u. Bukan ai. Terus? Bukan au. Nah. Terus sukun? Nu'a. Sekarang pegang hidungnya. Antum ini dulu ya, cengkoknya, benerin dulu. Cengkoknya. Terus? 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 Sekarang pegang hidungnya. Masih ada ya? Sedikit. Ya, seperti itu ya. Ain laysa yakhruju minal khayshum, walakin yakhruju min wasatil halqi.
kita belajar dari huruf ain bahwasanya ain bukan keluar dari rongga hidung. Karena orang yang biasa mengucapkan huruf ain dari rongga hidung, biasanya huruf yang lain nanti dia ucapkan juga dari rongga hidung. Maka kita belajar pertama dari ain, dari huruf yang susah. Susah untuk nggak keluar dari hidung. Ya, kita adat kita dari kecil ain dari hidung. Baik, ayo baca selanjutnya Mas Ibnu. Ha diucapkan. Diucapkan dengan menggunakan satu pangkal doa diganti dengan menghembuskan udara pada huruf ain, makanya terhadap kaki merupakan suara lebih kuat daripada huruf ha. Baik. Kenapa? Karena ain memiliki sifat jahar, maka penekanannya lebih kuat. Kenapa katup pangkal tenggorokan ada hembusan udara? Dikarenakan ada sifat hamas dan rohoa pada huruf H yang menyebabkan hembusan udara pada pangkal tenggorokan atau katup pangkal tenggorokan. Bukan pangkal tenggorokan, katup pangkal tenggorokan. Itu. Kemudian sifatnya hamas apa? Udaranya mengalir. Ya, terus suaranya mengalir. Terus suaranya mengalir. Terus suaranya tidak terangkat. Terus terpik, suaranya menipis. Ayo, Mas siapa? Usi ya, fadhol kesalahan. Kesalahan ha. Satu, menggunakan huruf ha menyerupai huruf ho. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak boleh. Karena kho dan ha makhrajnya jauh nggak? Jauh. Ha di atas, ha di tengah tenggorokan. Kalau kho di pangkal atas tenggorokan. Dan berbeda juga. Kho itu huruf isti'alah dan ha huruf istifal. Ya. Huruf yang terangkat suaranya. Ya. Salah nggak? Salah. Biasanya bukan full kho. Orang Indonesia mengucapkan huruf H itu yang tercampur dengan huruf Kho, nggak full Kho dan juga tidak full H, campur setengah-setengah. Ya. Bisa ini jadi nih kesalahannya, karena udah campur huruf, kayak campur. Terus yang benar bagaimana? Ar-Rahmanir-Rahim, bersih. Huruf H itu huruf yang paling halus. Ya. Terus, jadi apa namanya? Yang paling mudah diucapkan. Terus, melemahkan sifat panas mengalir ketika nggak jelas ya hurufnya jadinya. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya disempurnakan sifat hamas dan rohawanya pada sukun. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Biar huruf itu tuh hidup. Biar huruf tersebut disempurnakan hak dan mustahaknya, baru pindah ke huruf setelahnya. Makanya Nabi SAW, beliau membaca Al-Quran itu menyempurnakan hak dan mustahaknya. Bacaan Nabi itu dia menyempurnakan apa? Hak dan mustahaknya. Seperti itu. Terus? Mengucapkan huruf ain, mengucapkan huruf ha menyerupai huruf ha. Ini berat ya, Ar-Rahman. Tapi ini kayaknya jarang salahnya nih. Tapi ini bisa jadi juga. Baik. Selanjutnya, ha dulu kita praktek sebentar. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Ya.
Baik. Hu. Baik. Terus? Baik. Kita masuk ke adnal halq. Antum baca. Adnal halq keluarnya dari dua huruf Gha dan Kha. Berkata Imam Al-Jazari yang di ujung tenggorokan adalah makhrajnya Gha dan Kha. Baik jelas. Gha dan Kha makhrajnya pangkal lidah dan langit-langit yang berdaki. Baik, Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan adnal halqi ghain dan kha, dan di atas pangkal tenggorokan itu ada huruf ghain dan kha. Baik, makhrajnya pangkal lidah dan langit-langit yang berdaging. Baik, khilaf di antara para ulama apakah dia di ujung tenggorokan atau dia juga makhrajnya di lidah dan langit-langit yang berdaging. Jadi sebagian ulama memasukkan ghain dan kha itu masuk ke makhraj lisan. Tapi sebagiannya lagi tidak memasukkan kepada makhraj lisan, tapi memasukkannya kepada adnal halqi. Tapi lebih condong ke adnal halq. Biasanya kalau ustadz-ustadz yang menjelaskan atau syekh yang menjelaskan bahwasannya ghain dan kha itu keluar dari adnal halq. Tapi kalau antum melihat gambarnya, emang dia keluar dari pangkal lidah dan langit-langit yang berdaging. Sifatnya? Sifat Gha jahar. Apa jahar? Suara jelas. Udaranya tertahan. Rokhwan. Rokhwa suaranya mengalir. Istifal. Enggak istifal. Coret. Kita. Tafkhim. Tebal. Isti'alah tambahnya. Isti'alah. Tafkhim itu suara yang menggemuk. Kemudian isti'alah suara yang terangkat. Ya Allah, bukan go. Dan tafkhim nisbi ketika kasroh. Tafkhim nisbi kurang tebal ketika berharokat kasroh. Tafkhim nisbi. Ayo, kesalahannya? Kesalahan. Satu, menggunakan kedua bibir dengan tujuan menegangkannya. La tawlu. Gak boleh ya? La tawlu. Karena huruf yang makhraj atau tempat keluar huruf yang dimana dia dibutuhkan memonyongkan kedua bibir adalah huruf waw, wa, wi, wu, au. Sedangkan ghain dia tidak monyong. Tapi kebanyakan orang Indonesia mengucapkan huruf-huruf tebal semuanya monyong. Karena kalau nggak monyong nggak enak katanya, nggak dapat tebalnya. Emang, ya. Antum lihat deh. Makanya nggak boleh monyong. Bagaimana? La tawlu. Emang bibir ini rasanya pengen monyong ya. La tawlu enak. La tawlu. Salah. Terus
Dua, berlebihan dalam menebalkannya saat berharakat kasrah. Baik. Wa ma yambaghi harusnya ketika dia kasrah maka dia hukumnya tafkhim nisbi, kurang tebal. Wa ma yambaghi lah ya. Berat kalau ditebalin. Para ulama udah menyebutkan bahwasanya kalau kasrah dia tafkhim nisbi. Terus Jika suaranya tertahan saat hukum sehingga menyerupai huruf D, padahal huruf waw yang seharusnya mati. contoh magdubi. Salah nggak salah? Kebanyakan kita mengucapkan huruf waw ini seperti huruf G. Magdubi ini salah ya. Banyak gak imam baca kayak gini? Banyak ya. Nggak boleh. Harusnya bagaimana yang benar? Mengalir rokhawah, karena dia memiliki sifat apa? Rokhawah, mengalir suaranya. Itu namanya rokhawah. Kemudian sifatnya Sifat huruf hamas. Istifal. Salah, istifal. Hamas apa? Mengalir udaranya. Terus? Infidar. Terbuka rongga mulut. Terus? Mengalir. Mengalir suaranya, mengalir udaranya, mengalir suaranya hamas. Tafkhim, suara menggemuk. Isti'ala, terangkat suaranya. Baca khi hu. Ayo, khi hu. Terus salahannya? Ini siapa? Baca lagi. Kesalahan pertama tidak membaca cepat dan mengikhlaskannya. Baik. Contohnya dia baca wa ma yakhda'una. Kalau sebelum kha sukun dia huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka kha tersebut dibaca tebal. Jadi ada kaidah huruf kha dibaca tebal dan dibaca tafkhim nisbi, ada kaidah huruf ghain dibaca tebal dan dibaca tafkhim nisbi, ada kaidah huruf ra dibaca tebal dan tipis, dan banyak. Ya. Makanya kalau antum datang ke Arab Timur Tengah, orang yang pertama kali belajar tahsin itu ya masih anak-anak kecil. Kita kebalikan, umur udah 25, umur udah 20 tahun, umur udah 50 tahun, 60 tahun baru belajar Al-Fatihah. Salah. Kajian lama-lama, kajian anak paham gini. Tapi suruh baca Al-Fatihah amruadul. Itu padahal itu mubtadi itu ya. Paling bawah bacaan Al-Quran itu. Masa seorang muslim baca Al-Fatihahnya amruadul? Bacanya magdu. Gak ada huruf Arab magdu, gak ada. Itu cuma di Indonesia doang. Adanya. Gak ada. Ya, atau mengucapkan huruf zo. Orang Indonesia zo. Ya, zo. Tahu antum zo? Zo diganti zo. Jadi kalau zo itu ujung lidahnya dia tidak naik ke gigi seri atas, tapi di bawah ujung lidahnya, stylenya. Harusnya huruf zo itu makhrajnya ujung lidah bertemu gigi seri atas, tapi sama dia nggak ditemuin. Zo ini nggak ada di huruf Arab, nggak ada zo itu, makanya cuma ada di Indonesia doang. Ya, keren. Bagaimana juga seperti apa lagam Jawa, lagam Sunda, itu cuma di Indonesia doang gitu. Makanya kita kaum muslimin itu paling utama itu baca Quran. Ya, coba antum tanya semua masyayikh, kibarul masyayikh di Saudi, tanya dulu ketika sebelum masuk ulum syar'i belajar apa dulu? Baca Quran. Ya, Syekh Shalih Fauzan contohnya, beliau menceritakan sendiri ketika beliau sambil jalan santai, beliau menceritakan bahwasanya
Saya dulu sebelum masuk ulum syar'i, saya belajar kepada imam masjid Al-Quran, pada syekh yang mutqin. Ya. Orang Indonesia belajar tahsinnya ke Saudi, dia kuliah di Saudi, kemudian nggak duduk belajar tahsin, pulang dari Saudi ya bacanya seperti itu juga. Ya. Atau antum belajar kesini atau belajar tahsin minimal Al-Fatihah, kemudian keluar sudah baik Al-Fatihahnya. Ya. Ini aglab, kathir, aksar malah. Ya. Entah itu dari orang yang dia belajar agama ataupun dia belajar sunnah. Ya. Murid anak dia belajar sunnah ketika tahun berapa? Tahun 98. Udah ada belum? Dia baru bisa baca Al-Fatihah pas tahun 2020 ketemu anak. Berapa tahun dia belajar sunnah? Dia baru bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Dia sholat itu setiap hari. Ya. Tahun 2020 dia baru bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu juga butuh berapa kali ketemu sesi. Ya. Bayangin itu. Fondasi paling awal itu baca Quran. Setiap para ulama ketika menuntut ilmu, mereka apa? Baca Quran dulu. Buka Al-Quran dulu. Agar pintu-pintu ilmu itu mudah masuk ke dalam diri mereka. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum duduk ke majelis ulama, coba antum baca asarnya beliau. Beliau ngafalin dulu. Dibantu oleh siapa? Ibunya. Imam Syafi'i juga mengatakan, yang diriwayatkan ini sendiri oleh Imam Syafi'i. Kuntu yatiman, dahulu aku yatim. Sebelum datang ke majelis ulama, saya menghafalkan Quran. Setelah saya menghafalkan Quran, bacaan saya bagus dan yang lainnya, baru saya berani duduk di mana? Majelis ulama. Ya, kita Al-Fatihah masih amburadul. ya. Jadi harusnya kita yang belajar sunnah itu lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran, memperbaikinya. Seperti itu ya. Jangan sampai bacanya maghbu. Itu. Ya. Terus monyongkan bibir dengan tujuan menebalkan yukhrij. Emang ini agak susah karena sebelumnya dhammah. Contohnya kita ambil yakhruj. Ya nggak boleh monyong. Kemudian menebalkannya saat kasrah. Wakhifah, dia baca wakhifah. Ya. Dan kha, kebanyakan kita juga kesalahan adalah mengucapkan huruf kha dengan ngorok. Ya, kha, khi, hu, enggak ada ini. Kha, khi, hu, bersih. Kha itu tanpa ngorok. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita praktek pertemuan selanjutnya, maksud kita al-qaisum ya. Langsung kita ini kejar. Ayo pertanyaan dari antum. Antum kalau mau lihat Timur Tengah itu pejabat dan presiden rata-rata hafal Quran semua mereka. Dari kecil hafal Qurannya. Presiden pejabat, ada nggak presiden pejabat kita? Dia hafal Quran, ada yang hafal Quran pejabat kita, tapi dia mondok. Dia lulusan pondok atau lulusan Al-Azhar. Ini hampir banyak pejabat Mesir itu dia, atau pejabat di Saudi Arabia, Qatar itu dia hafal Quran. Kecil. Sebelum dia belajar politik, dia hafal Quran dulu. Quran dulu. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan dari antum? Istiqomah ya, datang ya, terus sambil praktek ini, khususnya huruf-huruf tebal nanti. Kita masuk huruf tebal kan, ini udah kha sama waw. Ya. Antum ada pertanyaan? Selanjutnya insya Allah Selasa ya. Ustaz siapa? Hukma. Jadi Selasa kan? Selasa sore. Ya, hadir ya. Bisa hadir. Ini memperbaiki bacaan antum. Nah, jangan sampai antum imam bacanya maghdu, sungguh terlalu ini ya. Kalau antum baca Ar-Rahmanir Rahim, ini harus diperbaiki. Gitu.
Karena tombak baca Al-Quran yang pertama, perbaikan biasanya mulai dari Al-Fatihah. Hampir masyayikh yang Anda dapati, mereka membuka pelajaran tahsin biasanya dari Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihahnya bagus, insya Allah mudah kesananya. Gitu. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.